Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan berkat yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Puji Tuhan. Saudaraku, Alkitab bukan buku biasa yang bisa dibandingkan dengan buku atau bacaan yang ada di dunia ini, saudara. Alkitab merupakan sabda atau firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan sendiri yang berfirman kepada manusia. Bahkan, alam semesta dan seluruh isinya sudah diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jikalau kita membaca Alkitab, artinya kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Perkataan Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mencipta, untuk melepaskan, menyembuhkan, menghiburkan, dan menyelamatkan. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, seperti tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Banyak orang Kristen mengakui kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tetapi mereka seringkali memperlakukan Alkitab secara tidak wajar, membuka dan membaca Alkitab jika sedang luang saja, atau memperlakukan Alkitab secara istimewa hanya saat beribadah di gereja saja. Ketika sedang dihadapkan pada masalah atau kesulitan hidup, mereka ragu terhadap kuasa firman Tuhan dan lebih mempercayai omongan orang atau pendapat manusia, lebih menuruti nasihat orang fasik daripada mengikuti petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, milikilah komitmen seperti pemazmur. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kita mengungkapkan pikiran, perasaan atau gagasan melalui perkataan atau bahasa. Perkataan kita akan membentuk hidup kita, karena hal ini mempengaruhi jalan pikiran, pola hidup, dan tingkah laku kita, saudara. Firman Tuhan merupakan dasar kita beriman yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Bila rohani kita kuat berakar dan dalam Kristus, kita dapat dengan yakin merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan di mana kuasa Tuhan bekerja, di situ pasti ada berkat dan ada mujizat. Alkitab menasihati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dikatakan bahwa firman Tuhan tidak jauh dari jangkauan kita, melainkan sangat dekat, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Jadi kita harus menggunakan perkataan Tuhan atau memperkatakan firman-Nya setiap saat agar berkat, kasih serta mujizat-Nya dilimpahkan atas hidup kita, saudara. Dikatakan pula bahwa firman itu sangat dekat di dalam hati kita, bukan hanya di dalam mulut atau perkataan saja, namun juga harus di dalam hati. Artinya ada iman di dalam hati kita sewaktu kita memperkatakan firman itu, saudara. Adalah sia-sia sekalipun kita memperkatakan firman-Nya 1000 kali sehari, jika hati kita tidak yakin dan tidak mempercayai firman itu. Firman Tuhan jangan hanya digunakan waktu kita di dalam masalah saja, tapi di segala keadaan. Adalah Daud, yaitu selalu menggunakan bahasa iman meski keadaan normal. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Daud mengaku Tuhan adalah gembalanya yang sangat mencukupkan segala yang ia perlukan. Daud bersyukur dan memuji Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang melimpah. Daud memakai bahasa iman, mengizinkan kemuliaan dan berkat Tuhan mengalir terus di dalam hidupnya. Perkataan firman-Nya dengan iman setiap saat, dan jangan beri kesempatan iblis membisikkan hal-hal negatif di telinga kita, saudara. Saudara, mari saat ini kita perteguh iman kita, imani, renungkan, perkatakan, dan lakukan setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa melepaskan, membebaskan, memberkati, menghibur, dan menyembuhkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Sebab firman Tuhan yang berkuasa. Bahwa kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh untuk hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.